Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Kehidupan Bangsa Indonesia di masa yang akan datang atau di masa depan. Dengan anggota saya sendiri, Isya Pranita dengan NIM G1 D1 22101 dengan teman saya Petrinta Fadila dengan NIM 1 D1 22123. Saya Nia Kurniati dengan NIM G1 D1 22177. Dan saya Nia Rizky dengan NIM G1 D1 22185. Selanjutnya, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Riak pada Riak siapa? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan. Pertanyaannya adalah, apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis untuk 100 tahun lagi, 50 tahun lagi, atau 20 tahun lagi? Nah, sebenarnya itu tidak ada jaminan yang pasti ya teman-teman. Apakah kedepannya Indonesia itu bakalan bisa eksis atau tidak? Hal ini dikarenakan bahwa nasib satu bangsa itu tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa itu sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur? Indonesia akan menjadi bangsa yang martabat dan dihormati oleh negara lain? Semuanya itu akan terjawab tergantung kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Namun, berdasarkan hasil analisis ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud pada tahun 2013, bahwa bangsa Indonesia kemungkinan akan mendapat bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045 akan mempunyai usia produktif, yaitu pada usia 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud dengan bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mempersiapkan dan mewujudkannya. Usia produktif ini akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan. Selanjutnya, bagaimana pendidikan kewarganegaraan itu menghadapi tantangan masa depan yang menentu dan tidak ada kepastian, kepastian. Nah, untuk masa depan, pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi, konstitusi, dan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan ini akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan berkembang menjadi tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi bahwa pendidikan kewarganegaraan itu akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku saat ini hingga nanti ke depannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Catherine. Terima kasih semuanya disampaikan materi mengenai bagaimana PKN menghadapi tantangan masa depan. Ini saya akan menyampaikan pertanyaan. Apakah Anda berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10 tahun, 30 tahun, bahkan 100 tahun yang akan datang? Apakah kondisi ke depan? Nah, di sini pertanyaan tersebut itu berdasarkan hasil analisis ekonomi yang diterbitkan oleh Indonesia pada tahun 2000. Indonesia pada 2030 hingga tahun 2045 akan mempunyai usia produktif, yaitu hingga 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud
bonus demografi. Nah, dari situ kita akan pilih bonus demografi adalah peluang dan mempersiapkannya. Produktif itu akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini ada terdapat beberapa perkembangan pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama pada tahun 1968, istilah civic di sekolah diberi nama pendidikan kewarganegaraan negara. Maksudnya, pelajaran ini di sekolah tidak lain adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan warga menjadi warga negara yang baik. Berikutnya, pada tahun 1975, pemerintah mengganti istilah pendidikan kewargaan negara menjadi pendidikan moral Pancasila atau bisa disingkat dengan PMP, di mana pemerintah menganggap mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan negara kurang mampu mengembangkan perilaku warga negara yang mendukung garis kebijakan Orde Baru, pertahanan keamanan sosial. Sejak kelahiran Orde Baru, pemerintah memang bertekad untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945. Selanjutnya, ditetapkanlah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 2 pada tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, di mana ketentuan pasal 4 menyatakan bahwasanya pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat warga Indonesia. Nah, pada perkembangan pendidikan kewarganegaraan masa kini, pelajaran PKN tidak bisa lepas dari kehidupan pelajar dan mahasiswa. PKN telah ditetapkan juga sebagai mata pelajaran yang harus tuntas, kriteria ketuntasan minimal saat kenaikan kelas. Penghidupan nilai-nilai PKN ini sudah disosialisasikan dan telah menjadi gaya hidup siswa. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya kami persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nia Kurniati. Mohon maaf Nia, silakan on mic-nya dulu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernahkah Anda memprediksi apa yang terjadi dengan negara-negara Indonesia pada tahun 2045, yakni Indonesia Generasi Emas. Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif, yaitu sekitar 15-64 tahun. Sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif di bawah usia 14 tahun dan di atas 65 tahun pada periode tahun 2020 sampai 2045. Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, akan membawa dampak buruk, terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Nah, melihat dari fakta yang akan dihadapi Indonesia tersebut, bonus demografi memang tidak bisa dihindari. Nah, terus bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 1000 tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi diterbitkan Kemendikbud pada tahun 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi atau dengan nama lain demographic bonus sebagai modal Indonesia tahun 2045.
Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif, yaitu kisaran usia 15 tahun sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cia. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi warga negara pada tahun 2045. Pada tahun tersebut, penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 318 juta jiwa dengan asumsi angka kelahiran dapat ditekankan secara moderat. Angka kelahiran ditargetkan 1,93 anak per wanita. Ini menandakan slogan 2 anak diterima warga. Indeks kesetaraan gender pun diharapkan mencapai angka yang baik. Apa tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia? Tuntutan bagi bangsa Indonesia, 1. Kemampuan bersikap fleksibel terhadap perubahan. Dengan meskipun fleksibel dalam perubahan, namun kita juga harus bijak menilai nilai apa saja yang bisa diserap dan tidak. 2. Menjamin kondisi ekonomi dapat berjalan dengan stabil. Terjadinya berbagai perubahan juga memungkinkan terjadinya krisis moneter. Oleh sebab itu, sebaliknya kita cukup siap secara finansial. 3. Masyarakat yang dituntut untuk berpola pikir cerdas. Merupakan tuntutan yang besar agar sumber daya manusia Indonesia bisa dihargai di dunia. Dengan kebutuhan bagi bangsa Indonesia, 1. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Agar dapat bersaing dengan sumber daya manusia luar, maka kita harus benar-benar mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia. 2. Sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai demi efektifnya kehidupan berbangsa dan bertanah air. 3. Go online. Di era milenial saat ini, kita benar-benar harus bisa melakukan teknologi yang ada, karena masyarakat menyukai sesuatu yang instan dan cepat. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Di sini ada yang pertama, yaitu masuknya bahasa asing yang pelan-pelan akan mulai menggeser eksistensi bahasa Indonesia. Nah, mengapa eksistensi bahasa Indonesia ini sangat penting? Karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa pemersatu bagi bangsa Indonesia yang mulai digunakan sejak dilakukannya Sumpah Pemuda, yaitu pada tahun 1928. Yang kedua yaitu melemahnya nilai-nilai Pancasila, khususnya pada generasi muda. Nasib bangsa Indonesia kita ini akan datang ditentukan oleh para generasi muda. Akan tetapi banyak sekali anak muda yang sudah melakukan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga itu ada terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan. Di masa yang akan datang, setiap individu akan cenderung lebih mengedepankan sikap individualismenya, yaitu mengutamakan kepentingan sendiri di atas kepentingan orang banyak. Nah, bahkan banyak
Bahkan hal ini sudah marak di kota-kota besar, tidak ada lagi gotong royong dan lain-lain. Yang keempat itu ada perubahan pola perilaku dalam pergaulan. Selain sikap individualisme tadi, akan terjadi lebih banyak perubahan di dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian, benarkah hal ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan berdampak pada kewajiban dan hak warga negara? Jawabannya adalah iya, karena kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau harus dilaksanakan sebagai warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, hak adalah suatu bentuk kebenaran, kepemilikan, kewarganegaraan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Maaf moderator, silakan on mic. Terima kasih untuk presentasi kami pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.